syarat-syarat di dalam mengerjakan puasa. Wa syara'itu wujubis shaumi arba'atu asya'a. Syarat-syarat wajib di dalam mengerjakan puasa itu ada 4 hal. Ada 4 perkara. Apa saja? Pertama, al-islamu. Beragama Islam. Jadi syarat wajib untuk pengerjaan puasa itu pertama orangnya harus Islam. Yang kedua, wal bulughu. Sudah balik. Sudah balik di sini kalau perempuan itu sudah menstruasi. Biasanya menstruasi itu ghalibnya umumnya perempuan berusia antara 9 sampai 11 tahun. Tapi kok sampai umur 15 tahun belum keluar darah haid, itu sudah balik berdasarkan usia. Yang kedua, kalau laki-laki itu tentunya pernah keluar sperma. Itu sudah balik. Sudah usia 15 tahun tapi belum pernah keluar sperma, berarti baliknya berdasarkan usia 15 tahun. Lantas perempuan itu juga ternyata bisa mengeluarkan sperma, tapi ini jarang sekali terjadi. Umumnya perempuan tanda baliknya itu dengan menstruasi atau enggak dengan usia 15 tahun. Kalau mengalami inzal, mengalami keluar sperma bagi perempuan itu sangat langka, tapi ada. Makanya dicantumkan di dalam kitab-kitab alamatul bulugh di fikih gitu, di dalam bab tanda-tanda balik laki-laki perempuan juga ternyata bisa mengeluarkan sperma seperti itu. Yang ketiga, wal aklu, berakal sehat gitu ya. Berakal sehat itu dalam artian tidak ada gangguan jiwa atau tidak gila. Yang keempat, syarat wajib mengerjakan puasa selanjutnya adalah mampu untuk melakukan ibadah puasa, mampu untuk berpuasa. Wal qudratu 'ala shaumi. Nah ini seperti itu. Lantas wala yajibu as-shaumu 'ala adadati dzalika. Dan tidak wajib berpuasa bagi orang-orang yang mana sifatnya atau orang-orang yang kesebalikan dari Islam, balik, akal, dan mampu untuk berpuasa. Contohnya, fal kafiru la yajibu alaihi as-shaumu. Maka orang kafir alias non-muslim itu tidak wajib mengerjakan puasa. Karena dia bukan Islam. Dia statusnya belum muslim. Namun fal kafiru la yajibu ali as-shaumu wujuba mutolabatin. Fal kafiru la yajibu alaihi as-shaumu. Ya. Kafir itu tidak wajib mengerjakan puasa. Kewajibannya itu kewajiban untuk dituntut di dunia, gitu kan. Karena kafir itu lawan dari Islam, seperti itu. Namun ternyata di akhirat orang kafir, orang muslim itu kena tuntutan untuk melakukan seluruh syariah. Syariah itu adalah ibadah yang seharusnya ia kerjakan di dunia. Jadi di dunia dia tidak terbebani atau kena taklif untuk melakukan sebuah peribadatan, semisal puasa, karena dia statusnya masih kafir. Tapi ternyata di akhirat kelak itu juga dipertanyakan, kenapa di dunia kok nggak Islam? Dalilnya mana? Di dalam surat Al-Muddathir, masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Wahai orang-orang kafir, kenapa engkau masuk neraka sakor? Jadi neraka itu ada yang namanya neraka
sakor. Jawab orang kafir, kami dulu di dunia bukanlah orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi di akhirat orang kafir kena tuntutan, makanya ia dimasukkan ke dalam neraka sebab ia di dunia tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat dan lain sebagainya, disebabkan karena ketidaksahan dia karena statusnya dia kafir. Jadi untuk sah mengerjakan suatu ibadah, terutama puasa, dalam kajian kali ini, karena pembahasannya puasa, maka dia harus Islam dulu. Nah, itu. Wujuba mutolabatin bihi fid dunya. Jadi di dunia ia memang tidak tertuntut untuk melakukan sebuah ibadah yang namanya puasa karena statusnya masih kafir, tapi di akhirat dia kena tuntutan siksa sebab kenapa di dunia dia tidak memilih Islam, karena Islam itu adalah salah satu syarat seseorang boleh mengerjakan ibadah-ibadah atau furu'us syariah. Di dalam kajian usul fiqh itu furu'us syariah. Dalilnya ya tadi surat Al-Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Alasannya li'adami sihhatihi minhu, karena tidak sahnya ia mengerjakan mengerjakan puasa dari si kafir tadi gitu kan. Wa in wajaba alaihi wujuba iqabin fil akhirah. Ini wa in wajaba alaihi wujuba iqabin, dan meskipun wajib bagi ia tuntutan untuk mengerjakan puasa, sholat dan lain sebagainya, itu tertuntut nantinya di akhirat. Litamakkunihi min fi'lihi, karena di dunia dia sebenarnya masih mendapatkan kemungkinan atau mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan ibadah-ibadah itu, tapi harus Islam terlebih dahulu. Berhubung dia masih kafir, makanya tidak sah pengerjaan puasa, sholat, membayar zakat, haji dan seterusnya. Litamakkunihi min fi'lihi bil islami, seperti itu. Masih memungkinkannya ia masuk Islam ketika di dunia. Wa idza aslama al-kafiru la yajibu alaihi al-qada'u. Nah ini. Ketika ada orang kafir masuk Islam, berarti statusnya mu'alaf. Maka ia tidak wajib mengqadha, membayar kewajiban ibadah tatkala diwajibkan bagi orang muslim. Semisal usia 20 tahun baru masuk Islam, maka selama 20 tahun tersisa itu ibadah-ibadah kayak sholat, puasa dan lain sebagainya itu nggak usah ditunaikan, seperti itu. Ya hitungannya mulai ia balik ya. Berarti 15 tahun kata-kata. 5 tahun itu ia nggak usah mengerjakan sholat atau qadha sholatnya, membayar zakatnya, tidak wajib pula qadha puasa. Nah ini. Liqaulihi jalla wa azza qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini dalilnya. Jadi yughfar lahum ma qad salaf. Allah mengampuni apa-apa yang telah lalu dari orang kafir ketika ia masuk Islam. Wadzalika li'anna ijaba qada'i ma fata fi hali kufrihi fihi tanfirun 'anil Islam. Alasannya kenapa? Orang mu'alaf itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah yang semestinya ia kerjakan kalau ia sudah Islam sedari dulu gitu kan. Alasannya, kalau ia diwajibkan untuk mengqadha apa-apa yang sudah tertinggal tatkala ia masih kafir, maka tanfirun anil Islam, maka ini dirasa memberatkan bagi para mu'alaf, maka mereka malah keluar dari Islam lagi. Kemungkinannya seperti itu yang dikhawatirkan. Tanfirun anil Islam, ternyata Islam itu agama yang sulit, agama yang memberatkan. Baru masuk Islam aja saya disuruh untuk mengerjakan puasa,
sholat dalam artian qadha gitu kan, mengqadha apa-apa yang semestinya saya kerjakan andaikan saya dulu Islam sejak lahir semisal seperti itu. Makanya hal demikian tidak tertuntut bagi mu'alaf. Al-kafir idza aslama seperti itu. Tapi beda dengan murtad. Wa amal murtaddu wal a'yadu billah fayajibu alaihi wujubu mutalabatin. Nih. Adapun orang murtad awalnya muslim, tapi ia keluar dari muslim atau menjadi kafir, itu namanya murtad. Wal a'yadu billah. Maka wajib baginya kewajiban untuk dituntut melaksanakan ibadah-ibadah atau furu' syariah. Beda dengan kafir asli. Kalau kafir asli masuk Islam, tidak usah dituntut untuk qadha. Kalau murtad itu tetap melekat kewajiban ibadah. Bi ayyuqala lahu aslim wasum. Semisal orang murtad tadi dikatakan kepadanya, ada seseorang yang menyuruh aslim wasum, masuklah Islam lagi dan berpuasalah. Wala yasihhu minhu asyamu fi hali riddatihi, dan tidak sah darinya, dari orang murtad tadi, melakukan ibadah puasa ketika ia masih murtad, tapi tetap wajib. Kewajibannya masih melekat kepada murtad, hanya saja ia tidak sah. Lagi-lagi karena dia tidak Islam atau keluar dari Islam. Wa idza ada ilal islami. Nah ini. Muslim, kafir, muslim lagi. Wa idza ada ilal islami wajaba alaihi al-qada'u. Nah, ketika ia kembali ke agama Islam, ke agamanya yang lama, maka wajib baginya mengqadha. Para hadirin paham ya, qadha itu mengganti apa yang sudah tertinggal dari kewajiban melaksanakan ibadah. Alasannya kenapa murtad sama kafir asli itu dibedakan? Kok murtad disuruh mengqadha? Li'annahu iltazama dzalika bil islami. Li'annahu iltazama dzalika bil islami. Karena qadha bagi murtad itu merupakan kewajiban bil islami, dengan li'annahu iltazama dzalika bil islami, karena melakukan ibadah itu erat kaitannya dengan status Islam gitu kan. Falam yaskut dzalika birriddati. Nah ini, dan iltizam dzalika bil Islam itu tidak gugur sebab adanya murtad. Jadi status muslim itu pada dasarnya tidak gugur pada diri seorang murtad dalam hal keterikatannya terhadap peribadatan, keterikatannya untuk melaksanakan ibadah. Kahukukil adamiyina, wallahu a'lam. Semisal contoh hak-hak adami, ini juga sama. Ketika ia murtad, ia tetap masih harus menyelesaikan hak-hak yang berkaitan dengan hak manusia. Semisal punya hutang dan lain sebagainya. Dalam hal bermuamalah belum terselesaikan, ini harus dituntaskan karena termasuk hukukul adamiyin. Meskipun ia murtad, bukan berarti dia tidak ada kewajiban, tidak ada tuntutan untuk menyelesaikannya. Hanya saja ia terhalang sebab ia murtad. Baru kalau ia sudah masuk Islam lagi, maka diqadha. Selanjutnya poinnya, wala yajibu as-shaumu 'alal majnuni. Dan puasa tidak wajib pula bagi orang gila, yang tidak memiliki akal sehat. Wasobiyyi, dan anak kecil. Berarti majnun itu lawan dari al-aqlu, akil, orang yang berakal. Kalau sobi itu lawan dari baligh. Syarat wajib mengerjakan puasa yang ketiga adalah kan balik. Yang kedua itu harus berakal. Majnun sama sobi ini nggak ada kewajiban mengerjakannya. Li'adami taklifihima liqauli. Li'adami taklifihima. Alasannya karena tidak adanya tuntutan
bagi keduanya untuk mengerjakan puasa. Dalilnya liqaulihi rufi'a al-qalamu an thalathatin. Kewajiban itu hilang bagi 3 orang, 3 golongan. Anis sobi hatta yablugha. Bagi anak kecil sampai ia balik. Anak kecil itu termasuk 3 perkara ini. Wa anin naimi hatta yastayqadha. Dan bagi orang yang tidur, nah tidur itu juga termasuk ghairu akil ya, tidak berakal, sedang tidak berfungsi akalnya, maka ia tidak ada taklif dalam hal ibadah sampai ia terjaga, sampai ia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa. Dan bagi orang yang ada gangguan jiwanya sampai ia sembuh. Jadi orang gila itu nggak ada kewajiban untuk berpuasa, sholat, membayar zakat, dan ibadah-ibadah lain. Kecuali ia sembuh. Qala an-Nawawi fil Majmu'i. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya Qala an-Nawawi fil Majmu'i al-haditsu sahihun, mengomentari bahwasanya hadis itu hadis sahih. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam periwayatan yang lain, rufi al-qalamu an thalathatin. Redaksi dari riwayat hadis yang lain itu redaksinya seperti ini, rufi al-qalamu an thalathatin. Kalau yang di atas tadi rufi al-qalamu sama. Yang beda ini, anin naimi hatta yastayqadha, bagi orang yang tidur sampai ia terbangun. Tidur itu tidak ada kewajiban untuk melakukan ibadah. Wa anil mubtala hatta yabra'a. Dan ini yang berbeda redaksinya. Wa anil mubtala hatta yabra'a. Dan bagi orang yang sakit sampai ia sembuh. Jadi orang sakit itu gugur kewajiban dalam hal ibadah sampai ia sembuh. Wa anis sobiyyi hatta yakbira. Dan bagi anak kecil sampai ia tumbuh dewasa, dalam artian balik. Ketika masih kecil, ya tidak ada kewajiban berpuasa, sholat, dan seterusnya. Waqad romaza lahu as-Suyutiyu bisihati. Dan Imam As-Suyuti ini mengisyarahkan bahwasanya yang dinamakan dengan wa anil mubtala hatta yagra'a itu dengan sihah. Jadi nggak ada kewajiban melakukan ibadah bagi orang yang sakit sampai ia sembuh. Semisal contoh pasien COVID yang bergejala tinggi gitu kan, memang badannya lemas, kalau tidak makan, tidak ada asupan gizi, maka tambah parah sakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi tetap diqadha ketika ia sudah sembuh, seperti itu. Waqala Ibnu Hajar rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Ini saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Besok ada kajian Jumat Berkah, berarti di hari Sabtunya. Berhubung waktu sudah limit, ada warning dari Zoom-nya. Demikianlah sedikit yang bisa saya sampaikan dari 4 syarat yang wajib di dalam mengerjakan puasa. Pertama, orangnya harus Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, sudah balik. Yang keempat, dia mampu untuk melakukan puasa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada pertanyaan, silakan WhatsApp kami. Langsung gitu kan, 24 jam insya Allah kami layani.
tentunya pertanyaan yang berkaitan dengan keagamaan, terkhusus barusan ya, materi-materi yang sudah kami sajikan ke para partisipan. Baik, terima kasih Pak Akrim. Saya akhiri di N ya, di apa namanya, live. Makasih Ustaz. Afwan Kak. Terima kasih Syukron, Ustaz. terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat. Terima kasih Sehat. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.